Jadi record. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demi Jauhari Al-Fadunya dari kelas PTIB tahun 2020. Di sini saya akan mempraktikkan perihal FTP server. Nah, di sini bertujuan untuk memahami fungsi dari FTP server dan cara kerjanya. Ini juga mengenal perintah terkait FTP dan mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teori, FTP merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mendownload atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Diharapkan dengan artikel ini nantinya pembaca dapat mengerti mengenai apa itu FTP dan cara menggunakannya untuk melakukan remote server. Remote server ini berguna untuk mengelola website tanpa harus masuk ke dalam akun hosting atau VPS atau Virtual Private Server. Nah, sejarahnya yaitu hubungan Telnet dengan FTP. Telnet ini bertujuan untuk melakukan koneksi secara langsung atau indirect network. Sedangkan FTP itu merupakan koneksi yang tidak langsung. Kedua jenis ini merupakan TCP atau IP koneksi yang menjadi model dua utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakan pada sistem lokal. Kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan menggunakan standar Internet yang disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi dari RFC atau Request for Comments. FTP dibuat yaitu bertujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya seperti protokol TCP atau IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model client atau server. Nah, fungsinya ini seperti mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting, ataupun seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya, yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Ada juga menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Ada juga mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Dan mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan juga mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Anda dapat mengembangkannya sendiri sesuai kebutuhan. Namun, fungsinya itu pada dasarnya sederhana, yaitu untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu ke tempat yang lainnya. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, cara kerjanya yaitu mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Nah, setiap kali kamu ingin mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dan komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP. Nah, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran itu, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh, mengunggah, dan sebagainya. Nah, di internet saat ini banyak sekali FTP client yang tersedia.
Salah satu FTP yang terkenal yaitu FileZilla atau aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP. Tidak hanya lengkap, melainkan juga digunakan di berbagai macam sistem operasi seperti Linux dan Windows. Berikut ini adalah 3 contoh FTP klien yang tersedia di internet. Ada FileZilla, WinSSC, SCP, dan GFTP. Nah, apa itu FileZilla? Yaitu merupakan FTP klien yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal, seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan ketika mengupload file dan tetapi saat koneksi terputus maka dapat diulang kembali. Namun, aplikasi ini memiliki kekurangan yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam mengunggah berkas. Jadi semakin banyak berkas, maka semakin lama proses uploadnya. Kalau WinSSCP ini tidak sepopuler FileZilla. Ini merupakan aplikasi yang cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang ditangani WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDrive. Kelebihan dari WinSCP ini adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, aplikasi, dan autentikasi Kerberos. Dan juga terintegrasi dengan bagian atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya digunakan sebagai Windows saja. Nah, GFTP. Apa itu FTP? GPTF, GFTP merupakan aplikasi FTP lain yang tersedia di operasi Linux. Aplikasi ini merupakan proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Nah, selain 3 aplikasi di atas, tentunya masih ada beberapa aplikasi FTP lainnya yang saat ini tersedia, yaitu ada perintah dasar FTP, yaitu koneksi ke FTP ke FTP server dari PC klien. Kedua, FTP atau alamat FTP server itu melihat direktory server. Dir itu mengupload file dari PC klien ke server. Put itu mendownload file dari server ke PC klien. Dan juga get itu keluar dari koneksi FTP server. Dan juga ada quit. Nah, di sini kita akan mencoba mensimulasikan tentang FTP. Nah, seperti diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan merupakan gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya tadi. Itu dari subnetting, routing, dari dinamik RP dan jaringan BCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, ini sudah ada ya, ada servernya, DNS server, web server, FTP, dan mail servernya. Ini untuk web server, FTP, mail server. Tapi nanti kita di sini hanya mempelajari tentang FTP. Dia ada pertemuan PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, laptop, dan smartphone. Dua, langkah percobaannya. Nah, di sini kita membuat skema jaringan seperti di atas tadi, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama bagian PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Karena apa? Karena nanti kita mengeceknya hanya di 4 ini, fokusnya di 4 ini. Yang dapat tersambung dengan file server 434343.2. Nah, kita akan mencoba ini PC1, kemudian command Chrome, kita coba isi ping 43.43.43.2. Masih proses. Nah, sudah diisi. Kemudian PC4 lagi di command Chrome ping 43.43.43.2 sama, terus di laptop kita masukkan ping
patika.patika.patika.2. Di smartphone juga Blackpink patika.patika.2. Oke. Nah, sudah. Habis gitu nyalakan service FTP di komputer FTP. Kemudian kita buat user sama dengan coba, passwordnya juga coba buat di servernya. Hmm. Sebentar, terus ini tinggalin semua username tadi, coba satu, atau coba gitu aja, coba. Oke, kita add, udah, keluarkan. Habis itu menjalankan service FTP beserta pembuat usernya. Tadi kan seperti ini. Terus di-on kan, ini dicentang-centang semua. Nah, setelah itu PC1 kita coba kirim pesan. C1 di text editor, isi pesan dari PC1. Save. Setelah itu kita cek bahwa file itu dengan perintah dir pada command prompt. Oke. Dir. Nah, sudah disampaikan kan ini PC1. Habis itu kita membuat koneksi juga dengan masukkan username dan password yang telah kita buat, lalu upload file pesan PC1 ke server menggunakan perintah put pc1.txt. Isi username-nya tadi coba, passwordnya coba. Nah, FTP put pesan pc1.txt. Oke, udah itu kita udah mengupload. Nah, lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. FTP dir. Piu. Nah, sudah tersampaikan pesan PC1. Setelah itu ada laptop kita buat koneksi seperti pada langkah 5. Kita buat lagi, ya kita cobanya di bagian laptop. Tapi kita di sini mendownload, bukan mengupload. Sekarang kita buka laptop. Nah, coba FTP 3.3.3.2. Oke. Username coba, passwordnya coba. Login FTP get pesan pc1.txt. Oke, file komplit. Kita udah mendownload dan
File yang sudah terdownload di laptop kita coba dengan aplikasi text editor pada laptop. Nah, ini dilihat kita lihat ya pada laptop. Ini kita tutup dulu, terus buka text editor, kita lihat open. Nah, kita sampaikan pesan C1. Apa tuh? Nah, ini pesan PC dari C1. Sekian simulasi untuk fungsi-fungsi dan tentang FTP. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.